Shalom semuanya, dengan Tikwa di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsinakhanabrakha.blogspot.com. Parasha Tazria Metzora dengan judul Waktunya untuk Refleksi Diri dan Meditasi, terambil dari Wayikra pasal 12 ayat 1 sampai dengan pasal 15 ayat 33. Pengantar. Dalam parasha Tazria, kita belajar bahwa seseorang harus menghabiskan waktu di pengasingan fisik benar-benar sendirian selama periode tertentu dalam hidupnya. Ketika kita tidak selaras, kita membutuhkan kesendirian ini untuk kembali secara fisik dan spiritual kepada keadaan yang seimbang sebelum kita siap untuk kembali ke komunitas. Parashat Tazria dibuka dengan 8 ayat yang menjelaskan tentang pengasingan dan periode pemurnian yang harus dilalui wanita setelah melahirkan. Meskipun seorang ibu baru membutuhkan dukungan dari keluarga dan komunitasnya, dia juga membutuhkan waktu untuk menyendiri untuk mengintegrasikan pengalaman yang mengubah hidupnya, lalu kemudian muncul kembali ke dalam keluarga dan komunitas sebagai pribadi yang baru. Judul yang selanjutnya, pengotor ritual dari gangguan spiritual dan kebingungan. Sisa parasha menggambarkan masa isolasi orang yang menderita saraat atau penyakit yang biasanya diterjemahkan sebagai kusta, namun lebih akurat diterjemahkan sebagai psoriasis. Ini adalah berdasarkan pendapat Saint and Black, Ensiklopedia Biblika tahun 2002. Penyakit kulit ini hanyalah gejala fisik luar dari gangguan spiritual atau kebingungan. Alih-alih pergi ke dokter, orang-orang dengan gejala saraat harus beralih kepada Kohen, penyembuh spiritual. Hanya dia yang mampu membuat diagnosis saraat, yang mana resep pengobatan secara langsungnya adalah dengan proses isolasi. Seperti dikatakan dalam Wayikra 13 ayat 46, sepanjang hari di mana wabah akan datang padanya, dia akan tame, najis secara ritual. Dia tame, dia harus tinggal sendiri. Di luar perkemahan akan menjadi tempat tinggalnya. Judul yang selanjutnya, waktunya untuk ketenangan. Saat ini, meskipun kita tidak mengalami gejala fisik saraat, tapi kita juga tidak kurang dari kekacauan dan kebingungan secara spiritual. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang disuntikan oleh media sosial, kita berinteraksi terus-menerus dan seringkali dalam mode yang terjalan otomatis. Ketika kita merasa bingung, merasa konflik, atau dalam keadaan tidak seimbang, maka pengasingan, keheningan, dan waktu sendiri dapat memberikan bagian penting dari penyembuhan diri dan neshama atau jiwa kita. Mungkin bermanfaat juga untuk menghubungi teman dan keluarga ketika kita membutuhkan dukungan, tapi pada titik tertentu inilah saatnya untuk mencari jawaban. Kita perlu meluangkan waktu untuk kembali duduk, melakukan pekerjaan batin yang hanya bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Judul yang terakhir, menyelaraskan diri dengan diri sendiri. Dalam Torah, mereka yang menderita saraat fisik diharuskan untuk diasingkan secara fisik untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Hari ini mereka yang terpengaruh dengan saraat spiritual atau kebingungan, kekhawatiran, dan kurangnya emunah dapat memperoleh manfaat dari pengasingan spiritual seperti meditasi. Ingat bahwa kenegatifan spiritual itu menular. Kapanpun memungkinkan, kita dapat berkontribusi baik kepada komunitas kita dengan meluangkan waktu meditasi sendiri daripada kita membebani mereka dengan keluhan-keluhan kita.
Ketika kita akan bermeditasi atau selama sesi meditasi, kita mungkin merenungkan mengapa kita memilih keheningan dan pengasingan batin dari meditasi saat itu. Bagaimana meditasi menyembuhkan dan menyeimbangkan kita kembali. Meditasi itu membutuhkan waktu. Mungkin sulit untuk mengambil waktu ini dari semua tanggung jawab kita. Namun, saat ini bisa menjadi persembahan untuk penyembuhan batin dan bisa membawa lebih banyak keseimbangan pada interaksi sehari-hari kita dengan orang lain yang menjalin hubungan dengan kehidupan kita. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menyeimbangkan kembali diri kita dengan diri kita sendiri. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Sekian, terima kasih. Shalom, Ve Chodestov.